Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ASN Pemerintah Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mengenal hak akses pengguna yang ada pada aplikasi Srikandi. Pada prinsipnya, setiap pengguna akan memiliki jabatan dan hak aksesnya masing-masing. Jabatan ini menunjukkan posisi pengguna dalam struktur unit kerja di masing-masing OPD. Jadi dia nanti akan berada di mana, atasannya siapa, kemudian kalau mau buat disposisi bawahannya siapa saja, seperti itu kira-kira. Kemudian hak akses mengatur batasan menu yang dapat diakses oleh pengguna. Baik, sebelum kita membahas masing-masing hak akses, di sini perlu kami sampaikan tentang konvensi penamaan jabatan dan username. Perlu kami informasikan bahwa di Srikandi ada beberapa hak akses khusus yang ditujukan untuk pengaturan pengguna atau akun dan juga hak akses khusus yang terkait dengan proses bisnis kearsipan. Jadi itu nanti tidak boleh salah dalam penempatan. Jadi di sini kita membuat kesepakatan yang dibuat dengan tujuan untuk menyeragamkan penulisan nama jabatan dan username untuk akun khusus tadi. Kemudian manfaat yang kita harapkan yaitu memudahkan ASN yang bertugas sebagai admin Pemda atau admin OPD dalam pemeliharaan data pengguna. Jadi nanti akun yang memiliki akses khusus ini dapat kita identifikasi dengan mudah karena kita sudah membuat konvensi atau keseragaman. Oke, yang pertama yaitu ada hak akses admin Satker atau admin OPD. Hak aksesnya adalah yang pertama membuat data unit kerja, kemudian membuat data jabatan, dan yang terakhir adalah membuat data pengguna yang ada di masing-masing jabatan tersebut. Untuk konvensi penamaan jabatan dan username untuk hak akses admin adalah sebagai berikut. Untuk nama jabatannya kita awali dengan kata administrator diikuti oleh nama OPD-nya masing-masing. Contohnya yaitu administrator dinas simulasi. Kemudian untuk username kita awali dengan kata admin huruf kecil titik kemudian singkatan nama dinas titik Blitar Cup. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian nomor 2 adalah hak akses tata usaha atau sekretaris. Akun ini memiliki hak akses antara lain yaitu yang pertama membuat pengaturan penomoran naskah keluar, kemudian mencatat naskah masuk dari luar jaringan Srikandi atau naskah masuk yang kita terima secara fisik dari kurir ekspedisi misalkan seperti itu. Yang ketiga memonitor naskah masuk dari instansi lain dalam jaringan Srikandi. Jadi apabila kepala OPD katakanlah karena ada suatu kesibukan kita bisa mengingatkan beliau. Yang keempat adalah mengirim naskah keluar ke tujuan, ini yang sudah ditandatangani tentunya. Kemudian nomor 5 melakukan pemberkasan naskah dinas, baik naskah keluar atau naskah masuk. Yang nomor 6 menutup berkas yang sudah memenuhi syarat closing file. Yang terakhir yaitu membuat usul pindah arsip, membuat usul pindah berkas yang telah melewati masa retensi aktif. Jadi nanti akan diusulkan ke unit kearsipan untuk diterima sebagai arsip inaktif. Untuk hak akses tata usaha ini konvensi penamaan jabatan dan username-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk jabatan kita awali dengan kata pencatat surat, kemudian diikuti oleh nama OPD-nya. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk penamaan username-nya kita awali dengan kata TU huruf kecil semua, titik singkatan dinas, kemudian titik Blitar Cup. Oke. Hak akses selanjutnya yaitu unit kearsipan. Di sini akun tersebut memiliki akses yang pertama membuat template naskah dinas untuk OPD masing-masing. Kemudian yang kedua memproses usul pindah berkas dari unit pengolah. Jadi nanti yang sudah kita setujui akan menjadi berkas inaktif. Kemudian melayani peminjaman arsip atau berkas inaktif. Yang keempat memproses berkas yang telah melewati masa retensi inaktif sesuai penyusutan akhir apakah akan musnah atau permanen. Yang kelima yaitu membuat usul musnah atau usul serah arsip statis ke LKD atau Lembaga Kearsipan Daerah.
Untuk konvensi penamaan jabatan dan username untuk hak akses unit kearsipan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk jabatan kita awali dengan kata pengelola arsip UK2, kemudian nama OPD, contohnya seperti ini. Kemudian untuk nama username-nya kita awali dengan kata UK2 titik singkatan dinas titik Blitar Cup, semua huruf kecil. Yang terakhir adalah hak akses user. Disinilah semua ASN akan berperan sebagai user. Hak aksesnya diantara lain yaitu 1. Mendownload template naskah. Jadi sebelum kita membuat konsep, kita perlu mendownload template dulu kalau belum punya. Kemudian yang kedua yaitu membuat pengaturan daftar penandatangan, verifikator, daftar tujuan, daftar tembusan, grup tujuan disposisi. Yang ketiga, membuat konsep naskah, memverifikasi, menandatangani, dan mengirim naskah keluar. Khusus untuk menandatangani dan mengirim, ini tentunya adalah user yang biasanya dijabat oleh kepala OPD. Kemudian nomor 4 adalah menerima naskah atau tembusan, kemudian memberi, menerima, meneruskan, dan menindaklanjuti disposisi. Untuk konvensi penamaan akun dengan hak akses user, untuk nama jabatannya ya pasti kita tulis sesuai SK jabatan dan kita tulis dengan huruf kapital. Contohnya seperti ini, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Kemudian untuk username, ini bisa kita isi nama singkat ASN tersebut pakai huruf kecil semua ya. Contohnya seperti ini, M. Krisna, atau seperti ini pakai underscore atau pakai pemisah titik. Baik Bapak Ibu, kira-kira itu hak akses yang ada pada aplikasi Srikandi. Jadi ada 4 macam hak akses. Harapan kami nanti masing-masing admin OPD dapat mematuhi konvensi yang sudah kita usulkan agar nanti lebih mudah dalam pengelolaan data pengguna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.